Saya sakit hati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Umat jadi
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta dan pemberi kehidupan kami, terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kemenangan dan pengharapan baru bagi kami melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan dan meyakinkan kami bahwa kelak kami akan bangkit juga dari kematian sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Sang
Marilah kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Karena salib-Mu ku menang.
Epistel di minggu sore hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Marilah kita membaca secara resmi dan di terakhir di ayat 18 kita membaca bersama-sama. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Kita baca bersama-sama. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami kenal dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat dan kasih karunia-Mu yang melayakkan kami, umat-Mu, kami boleh beranjak dari kediaman kami masing-masing, datang dan bersekutu di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Sebentar kami ya Tuhan ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau ya Allah yang berfirman melalui hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berfirman melalui hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah di ibadah Paskah kita hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, dimulai dari ayat yang pertama dan berakhir di ayat yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada Minggu Paskah yang pertama pada hari ini,
dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dengan tema yang mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paskah mengingatkan kita bagaimana sukacita yang besar yang telah dikaryakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia, bagi bangsanya, bagi umat yang ditebusnya melalui penyaliban dan kebangkitannya yang membayar dosa seluruh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, beragam hal yang boleh dilakukan oleh jemaat Tuhan di dalam menunjukkan bagaimana ia bersuka cita di ibadah Paskah di setiap kali setahun. Ada beberapa di antaranya saudara-saudari yang terkasih melaksanakan ibadah melalui Paskah subuh yang menggambarkan bagaimana waktu beberapa perempuan, tepatnya 3 orang perempuan yang oleh karena kerinduannya ingin mengurapi Yesus, mereka beranjak dan berlari ke tempat pemakaman Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kerinduannya yang begitu dalam, mereka hendak melihat Yesus yang adalah guru mereka, Yesus yang telah mati. Mereka ingin melihat, mereka ingin membalut tubuh Yesus dengan persembahan yang paling baik yang mereka miliki. Tetapi jika kita perhatikan saudara-saudari yang terkasih pada nats yang disampaikan kepada kita saat ini, ketika para perempuan itu sampai di kubur Yesus, sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi mereka, karena mereka begitu terburu-buru. Mereka harus sampai begitu cepat di kubur Yesus sebelum orang lain melihat mereka. Karena apabila ada orang lain yang melihat mereka masuk ke kubur Yesus, tentu mereka juga akan ditangkap dan dihukum. Tetapi pada saat ini saudara-saudari yang terkasih, diutarakan kepada kita jemaat Tuhan, begitu mereka sampai di kubur Yesus, ternyata kubur itu telah dibuka dan mereka tidak menemukan Yesus di sana. Hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, mereka tiba di tempat itu, mereka tidak bertemu dengan Yesus, tetapi justru bertemu dengan malaikat yang menyampaikan kabar baik kepada mereka. Malaikat yang menyampaikan dan mengingatkan mereka bahwa seperti yang telah Yesus firmankan ketika ia masih melayani bersama dengan mereka, Anak manusia akan dipersembahkan sebagai korban dosa manusia. Dan anak manusia itu akan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut dan kematian. Mereka melupakan hal itu dan malaikat ingin mengingatkan kembali kepada mereka. Dan saudara-saudari yang terkasih, apabila kita perhatikan lebih teliti kembali, yang pertama kali menerima kabar sukacita itu, yang pertama kali menerima kabar kebahagiaan itu, bukanlah seorang yang berasal dari pelayan di bait Allah. Bukanlah seorang yang memiliki keberadaan di dalam kehidupannya. Bukanlah seorang yang dipandang di dalam kehidupannya. Tetapi justru 3 orang perempuan yang bahkan murid Yesus pernah memarahi mereka. Sama halnya saudara-saudari yang terkasih dengan kabar sukacita ketika Yesus datang ke dunia sebagai bayi yang lahir di Betlehem. Ia lahir tidak disambut oleh orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, tetapi justru disambut oleh gembala-gembala yang bermalam di padang gurun. Orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, orang-orang yang dipandang rendah oleh dunia, tetapi kerinduan mereka, keterbukaan hati mereka menjadikan mereka dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang pertama kali memberitakan kabar sukacita itu. Sama halnya juga saudara-saudari dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Para perempuan itu yang tidak dipandang oleh orang lain, tetapi oleh karena kerinduannya terhadap Tuhan Yesus Kristus,
menjadi pemberita pertama akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ingin saya katakan saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dengan setiap orang yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Demikian juga dengan setiap orang yang merindukan bergumul dengan Tuhan, menyampaikan setiap keluh kesahnya kepada Tuhan. Maka sadar atau tidak, Tuhan akan menjadikan dia sebagai orang yang bersuka cita dan berkelimpahan berkat untuk pertama kalinya, yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Yang selanjutnya saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika para perempuan itu melihat kubur itu telah kosong dan tidak menemui Yesus di sana, mereka berlari dan berangkat menemui murid-murid Yesus, menyampaikan kabar-kabar baik itu. Murid Yesus berlari ke kubur itu dan melihat hal itu benar terjadi. Kemudian saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya murid-murid Tuhan Yesus itu tidaklah menyadari dan tidaklah mengerti apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Pada hakikatnya Yesus telah menanamkan dan menekankan kepada mereka, sesungguhnya pada hari yang ketiga anak manusia itu akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi murid itu baru mengerti ketika hal itu terlihat oleh mata mereka. Itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus pernah berkata, bersukacitalah setiap orang yang percaya tanpa harus melihat. Ini mengingatkan kita saudara-saudari yang terkasih kepada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak akan percaya ketika ia belum mencucukkan tangannya ke luka yang ada di tangan Yesus. Seorang murid yang tidak akan pernah percaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan yang ingin saya katakan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita sekarang jemaat Tuhan? Apakah kita sama dengan Thomas, murid Tuhan Yesus itu, yang tidak akan pernah percaya sebelum ia melihat dengan matanya sendiri? Atau dapatkah kita saudara-saudara yang terkasih percaya dan hidup akan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saat ini? Beberapa hal saudara-saudara yang terkasih yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ingin mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya harus bersatu dengan Tuhan di dalam kematian dan juga di dalam kebangkitannya. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang bukan karena dosanya, tetapi sesungguhnya karena dosa manusia yang ditebusnya di dalam pundaknya. Kematian Tuhan Yesus Kristus, penyaliban yang harus ia jalani, ialah penyaliban akan dosa-dosa manusia yang ia tebus sekali untuk selamanya. Yang ingin saya sampaikan saudara-saudari yang terkasih, seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang mengatakan, kita harus bersatu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus itu ialah kematian kuasa dosa kita. Penyaliban Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota itu ialah penyaliban untuk segala kuasa dosa yang selama ini merajalela dan menghambakan setiap orang yang merupakan orang yang mengaku sebagai Kristen. Penyaliban Kristus itu ialah penyaliban akan kesalahan manusia yang selama ini berulang kali memberikan dirinya sebagai hamba untuk dosa. Dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kuasa dosa itu telah dikalahkan dan manusia itu telah dimurnikan melalui darahnya yang kudus. Dan melalui itu saudara-saudari yang terkasih ingin dikatakan oleh firman Tuhan ini, apabila kita mati di dalam Kristus, maka kita juga bangkit di dalam Kristus. Apabila kita mati di dalam keberdosaan kita di dalam penyaliban Kristus, maka kita juga bangkit sebagai seorang yang telah diperbaharui oleh darah Kristus,
sebagai seorang yang telah disucikan oleh darah Tuhan, sebagai seorang yang telah lahir baru, dan menunjukkan bagaimana seorang yang telah diselamatkan. Dan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bagaimana sesungguhnya hidup seorang yang telah diselamatkan. Bagaimana sesungguhnya hidup seseorang yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah penebusan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan kita respon dengan sikap yang kembali lagi ke jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan? Apakah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan kita responi dengan hidup yang senantiasa masih diperbudak oleh kuasa dosa? Bukankah itu, saudara-saudari yang terkasih, kita hendak menyalibkan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali? Bukankah itu menunjukkan kita sesungguhnya tidak menghidupi keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Bukankah sikap yang demikian menunjukkan bahwa kita tidak menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu? Firman Tuhan ini ingin menyampaikan kepada kita, saudara-saudari yang terkasih, seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ialah seorang yang telah dibersihkan dari keberdosaannya dan memiliki komitmen untuk kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Artinya tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh kehendak daging dan duniawi, tetapi seseorang yang hidup di dalam keselamatan itu ialah ia yang mau meninggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya seseorang yang hidup di dalam keselamatan. Seseorang yang hidup di dalam keselamatan, yang tidak lagi jauh dari kebenaran Tuhan, yang tidak lagi jauh dari karya penebusan Tuhan. Dan yang terakhir yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerap kali hari raya Paskah kita rayakan dengan satu simbol, yaitu telur Paskah. Namun pernahkah kita menyadari apa makna di balik telur Paskah yang sering kita pertontonkan itu? Seringkali kita pertunjukkan itu sebagai simbol dari hari raya Paskah. Pernahkah kita menyadari apa makna di balik simbol itu? Sebuah telur yang kita simbolkan di dalam hari raya Paskah, yang secara kasat mata saudara-saudara yang terkasih kita mungkin mengatakan tidak ada kehidupan di dalam telur itu. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup dari itu. Karena telur itu tidak memiliki bagian tubuh apapun, tidak memiliki kuasa untuk melakukan hal apapun. Tetapi pada suatu waktu yang ditentukan, telur itu akan menunjukkan kehidupan yang baru, kehidupan yang diperbaharui, yang tidak ada kemiripan sedikit pun dengan telur sebelumnya. Demikian juga dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang menganggap kuasa dosa telah mengalahkan Yesus Kristus melalui kematiannya. Mereka yang menganggap bahwa Yesus Kristus telah dikalahkan di dalam kematiannya oleh kuasa dosa. Tetapi mereka tidak menyadari Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang kudus itu, kasih-Nya yang suci itu dapat memenangkan kemunafikan setiap orang yang menyalibkan Dia. Kasih-Nya yang begitu tulus itu dapat memenangkan keangkuhan setiap orang yang mencemooh Dia. Kasih-Nya yang begitu kudus itu Ia pertunjukkan kepada setiap orang bahwa kasih akan mengalahkan setiap kuasa yang ingin mencekam kebenaran, setiap kuasa yang ingin mempertontonkan kemunafikan. Dan kasih Tuhan Yesus Kristus itu
menunjukkan bagaimana Ia hadir sebagai bentuk, sebagai citra, dan sebagai bukti dari kasih Allah yang begitu kudus untuk setiap orang, tanpa memandang siapa orang yang diselamatkan itu. Itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya akan keselamatan yang ia peroleh dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat jumawa akan keberhasilan dan juga sukacita yang ia peroleh di dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya semuanya itu bukanlah buah dari perbuatan baiknya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Ia mengaruniakan keselamatan itu, memberikan dirinya sebagai tebusan untuk umatnya yang Ia kasihi. Biarlah firman Tuhan ini saudara-saudari yang terkasih boleh berbuah di dalam kehidupan kita, boleh kita hidupi di dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengarnya saja. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian firman-Mu, berkatilah. Kerajaan sorga, kami boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, kerap kali kami jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari sikap menghidupi kebangkitan Tuhan untuk menebus kami umat Tuhan. Namun biarlah ya Tuhan pada saat ini kami yang telah memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan boleh memahami, mengerti, dan menghidupi firman-Mu sebagai bekal iman kami di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan ingat dan juga menghidupi karya penebusan Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Biarlah karya penebusan Tuhan terlebih melalui kebangkitan Tuhan tidak sia-sia, melainkan boleh kami tunjukkan sebagaimana kami sebagai citra seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, seorang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tidak lagi kembali ke jalan kami yang tidak Engkau kehendaki. Kami menyadari ya Tuhan, banyak hal yang perlu kami baharui di dalam memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau kiranya ya Tuhan yang berkenan terhadap pemberitaan firman Tuhan di tengah persekutuan kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang berkenan dengan persekutuan kami saat ini. Biarlah persekutuan kami ini Tuhan menjadi persembahan kami yang layak dan kudus di hadapan-Mu.
Ini doa kami ya Tuhan. Kami sembah sujud di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Engkau pimpin kami mas minggu ini, dan juga pada saat ini Engkau pertemukan kami untuk boleh menaikkan puji hormat kami kehadirat-Mu Bapa, boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar Bapa. Engkau telah mau mati dan bangkit kembali Bapa. Kuasa dosa telah Engkau kalahkan Bapa, dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh tetap mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Bapa, agar kami boleh tetap meyakini Engkau dalam kehidupan kami, berjalan selalu bersama dengan Engkau Bapa, dan boleh menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu, Amang calon pendeta J. Manurung Bapa. Engkau berkati Amang calon pendeta kami Bapa, agar tetap dalam sukacita dan dalam bimbingan-Mu, boleh melayani dalam sukacita Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit Bapa, Inang Nyonya De Purba Boru Nababan, Opung Lukas Boru Bapa yang sedang opname di Rumah Sakit Boromeus. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati pengobatan Inang ini Bapa, dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gereja ini di minggu ini Bapa, seperti sermon para halado, penelaahan Alkitab di berbagai kategorial Bapa, dan juga pertangyangan sektor. Tolong Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu dan berikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk boleh menghadiri, mengikuti semua kegiatan-kegiatan di gereja di minggu ini Bapa. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk
kegiatan katekisasi Sidi Bapa di tanggal 25 sampai 26 April nanti. Mereka akan mengadakan retreat Bapa di Villa Thea Home Resort Dago Pakar. Tolong Tuhan biarlah Engkau yang memberkati acara tersebut dan juga memberkati pesertanya Bapa. Demikian juga pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 akan ada pertemuan dan ibadah keberangkatan Sidi Bapa. Demikian juga pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 Bapa akan diadakan angkat Sidi atau malua untuk para murid-murid katekisasi Sidi Bapa. Tolong Tuhan Engkau berkati agar boleh semuanya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka pada saat ini Bapa, keluarga J Sinaga Boru Tasoid Bapa, di mana ibunda mereka telah Engkau panggil, Nyonya Sinaga Boru Lumban Tobing atau Opung Iren Boru Bapa. Berikan penghiburan bagi keluarga ini agar mereka kuat dan boleh tetap tabah, tetap dalam sukacita yang dari Engkau Bapa. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan yang akan diadakan hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025, yaitu calon mempelai Rade Ferdianto Tampu Bolon dan juga calon pengantin perempuan Bapak Marta Ulia Sibuan. Berkati Bapak rencana pernikahan ini, berkati kedua belah pihak keluarga agar mereka boleh merencanakan semua acara dengan baik Bapak dan dalam kasih-Mu Bapak. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk rencana pesta Gotilon yang akan diadakan pada tanggal 11 Mei 2025. Tolong Tuhan Yesus berkati panitia yang sudah terbentuk agar boleh bekerja mempersiapkan acara pesta Gotilon dengan baik Bapak. Terima kasih oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang masih bersekolah. Tuhan berikan mereka semangat untuk belajar Bapa, agar mereka boleh menyelesaikan sekolah mereka dengan baik dan berprestasi. Demikian juga Bapa, anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah Bapa pekerjaan yang paling tepat bagi mereka Bapa. Demikian juga Bapa, mereka yang sudah cukup umurnya Bapa, biarlah Engkau yang mau mempertemukan dan mempersatukan mereka dengan pasangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau berkati perjalanan kami, Engkau tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dan tetap dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas semuanya itu kami mohon ampun dosa agar kami boleh tetap layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dibentangkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat
tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibentangkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibentangkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan